Namo saya Adi Budaya Namo Budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Tiara Amitabha dengan Kojimi sebagai co-host. Dan saya sendiri adalah Prislia bersama dengan rekan-rekan saya yang lain yaitu Andre Putra Malin, Angelina Paramita, Angelin Yulian, Berwin Deriano, Calvin Wijaja, Elvin Engrio, Ervina Apriani, Felicia Angela, Felix Reagan, Fredly, Marvander, Jennifer, Janice, Michelle, Freddy, Stephanie, Vivianko, dan Wensitia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil akhir tugas kami, di mana kami memilih untuk membuat buku timeline sejarah Sang Buddha. Dimulai dengan latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi menurut kami, pembelajaran seni itu memiliki peran penting dalam dunia edukasi atau dunia pendidikan. Kenapa? Karena lewat seni, para mahasiswa atau peserta didik bisa lebih leluasa mengekspresikan diri mereka yang sebenarnya. Dan melalui seni ini juga bisa membantu para mahasiswa memahami suatu konsep dengan cara yang lebih imajinatif, kreatif, dan lebih leluasa bagi mereka ataupun lebih efektif bagi mereka. Nggak hanya itu, para mahasiswa juga bisa mengembangkan potensi non-akademik mereka seperti menjadi lebih imajinatif, inspiratif, kreatif, dan menumbuhkan rasa apresiasi kepada estetika yang ada. Dan melalui proyek ini juga pun, kami sadar kalau seni itu bukan hanya menjadi visual, tapi juga bisa menjadi sarana edukasi yang dapat mengirimkan atau menyampaikan informasi lebih komunikatif dan inspiratif. Seni sendiri juga memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai moral dan nilai spiritual dalam ajaran agama Buddha. Selain itu, seni juga bisa menjadi sarana refleksi, sarana meditasi, mengingatkan kita tentang nilai welas asih dan kebijakan serta ketenangan. Pembuatan buku cerita tersebut merupakan perjalanan Sang Buddha yang bermanfaat bagi mahasiswa baru karena dapat melatih kreativitas, membantu mengenal diri, membangun karakter, dan membuat Buddha dalam adaptasi di lingkungan. Akademik melalui kerja kelompok, mahasiswa juga belajar berkomunikasi dan bekerja sama selain menjadi media pembelajaran tentang sejarah dan nilai Buddhis. Tugas ini sekaligus memberi pengalaman bermakna dalam proses berkarya, menggali potensi, serta membangun identitas sebagai mahasiswa. Di sini ada penggalian ide. Ide pembuatan proyek timeline tentang perjalanan agama Buddha muncul saat kelompok kami mencari bentuk penyajian yang paling efektif untuk menggambarkan perkembangan ajaran Buddha dan dari masa ke masa. Setelah mempertimbangkan berbagai alternatif seperti poster digital, lampion kertas, dan teratai dari sendok plastik, kami menyadari bahwa materi sejarah lebih tepat disajikan secara kronologis, karena itu timeline menjadi pilihan terbaik. Timeline memungkinkan kami menampilkan peristiwa penting mulai dari kehidupan Siddhartha Gautama hingga penyebaran ajarannya secara runtut, visual, dan mudah dipahami. Format ini juga memberi keleluasan untuk menambahkan warna, simbol, dan penanda waktu agar karya lebih menarik. Selain itu, setiap anggota kelompok dapat berkontribusi mulai dari mencari data sejarah hingga merancang desain. Dengan semua pertimbangan tersebut, timeline dipilih sebagai media paling jelas, ringkas, dan komunikatif untuk menyampaikan perjalanan agama Buddha. Dalam perencanaan konsep ini, kita melakukan langkah awal yaitu pembagian tugas, yaitu melibatkan pembagian materi sejarah Buddha kepada anggota kelompok lainnya berdasarkan urutan kronologis, seperti mulai dari kehidupan Pangeran Siddhartha seperti kelahiran sampai dia kehidupan di mana, supaya data itu lebih terstruktur. Yang kedua itu format akhir, yaitu menyajikan proyek dalam bentuk timeline yang berupa buku cerita atau buku dongeng. Setiap halaman timeline itu berisi satu bagian perjalanan yang dilengkapi ilustrasi dan narasi singkat untuk memperkuat ceritanya. Yang ketiga itu komposisi visual. Kelompok memilih tata letak yang tidak terlalu padat dan menggunakan tema warna yang hangat dan lembut, seperti warna pastel, untuk menciptakan kesan dan selaras dengan ajaran Buddha. Timeline ini menyajikan perjalanan agama Buddha secara runtut, menarik, dan mudah dipahami untuk pembaca. Alat dan bahan. Pertama ada aplikasi Canva. Canva digunakan sebagai alat utama yang untuk membuat ilustrasi, menyusun layout, serta mendesain seluruh halaman buku cerita. Yang kedua ada laptop atau komputer. Laptop digunakan untuk mengakses Canva dan mengedit desain. Perangkat ini memungkinkan kelompok mengatur komposisi visual dengan lebih detail dan nyaman karena ukuran layar yang cukup besar. Nomor 3, gambar dan elemen digital dari Canva. Kami memanfaatkan ikon dan ilustrasi digital seperti simbol roda dharma, pohon bodhi, dan ornamen Buddhis lainnya. Penggunaan elemen digital ini menjadikan tampilan buku lebih menarik, konsisten, dan mudah disesuaikan dengan tema.
Yang keempat, ada jasa tukang cetak atau binder. Setelah desain selesai, kelompok menyerahkannya kepada tukang cetak untuk dicetak dan dibuat menjadi bentuk buku. Nah, nomor 5 ada kertas art paper atau kertas tebal. Kertas tebal digunakan agar halaman buku tidak mudah rusak, warna cetakan keluar dengan jelas, dan tampilan keseluruhan lebih menarik serta profesional. Jenis kertas ini juga lebih cocok untuk buku bergambar dan desain visual. Mengenai teknik pembuatan, jadi langkah pertama kami adalah kami mengumpulkan materi dan referensi. Tim kami mencari sumber mengenai riwayat hidup Sang Buddha seperti biografi Sang Buddha melalui internet. Kemudian setelah menemukan sumbernya, kami melakukan penyusunan naskah. Teks disusun ulang menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif. Dan yang ketiga ada ilustrasi dan visualisasi. Jadi tim kami membuat ilustrasi adegan-adegan penting dan kehidupan Sang Buddha itu menggunakan kemampuan artificial intelligence sehingga membuatnya lebih menarik. Kemudian langkah keempat, kami melakukan desain tata letak atau layout tim. Jadi menggunakan aplikasi Canva yang sudah dikasih sebelumnya untuk mengatur layout halaman, menempatkan teks dan gambar secara profesional, memberikan ruang kosong atau white space agar tidak penuh dan tetap enak dibaca. Dan kemudian kami melakukan penyuntingan dan quality check. Naskah diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan ejaan maupun struktur kalimat. Layout direview agar ilustrasi tidak terpotong ketika dicetak dan jarak margin sesuai dengan standar buku. Kemudian kami melakukan final export dan cetak. Hasil desain diekspor menjadi PDF print ready. File dikirim ke percetakan dan menggunakan kertas dan ukuran sesuai rancangan. Dan pada tahap terakhir kami melakukan produksi akhir di mana buku yang telah dicetak diperiksa ulang untuk memastikan kualitas warna, ketajaman gambar, dan kerapian jilid. Setelah dinyatakan sesuai, buku siap digunakan sebagai media pembelajaran agama Buddha. Proses pengerjaan proyek timeline berbentuk buku cerita mengenai perjalanan agama Buddha dilakukan dalam kurun waktu mulai 28 Oktober 2025 hingga selesai sesuai deadline yang ditentukan oleh dosen. Selama periode tersebut, kelompok kami melakukan beberapa tahap seperti pembagian materi, pembuatan desain digital, penyusunan halaman, hingga revisi akhir. Pengerjaan proyek ini dilakukan di 2 lokasi utama, yaitu yang pertama, secara online melalui grup. Sebagian besar proses diskusi, pengumpulan informasi, pembagian tugas, serta pembuatan desain digital dilakukan melalui grup online. Melalui komunikasi daring, setiap anggota dapat memberikan masukan, mengirim hasil desain, serta memperbaiki bagian-bagian tertentu tanpa harus bertemu langsung. Cara ini memudahkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian proyek. Yang kedua, pertemuan langsung. Selain diskusi online, kelompok juga melakukan beberapa pertemuan langsung untuk membahas detail-detail penting, menyamakan persepsi, dan memastikan seluruh halaman buku cerita sudah sesuai dengan konsep yang disepakati. Pertemuan tatap muka ini membantu mempercepat proses revisi dan memantapkan hasil akhir sebelum dikirimkan ke tukang cetak. Dengan memadukan kerja daring dan pertemuan langsung, kelompok kami dapat menyelesaikan proyek secara efektif, terorganisir, dan menunjukkan keseriusan dalam proses pengerjaan. Kendala dan solusi. 1. Koordinasi anggota secara online. Karena sebagian besar pengerjaan itu dilakukan secara daring, terkadang sulit untuk menyamakan waktu diskusi dan memastikan bahwa semua anggota itu turut aktif memberikan kontribusi. Maka, kami membuat jadwal rutin untuk rapat online melalui grup dan menetapkan waktu tenggat untuk setiap anggota mengirim hasil bagiannya. Yang kedua, kesulitan mendesain ilustrasi digital. Beberapa anggota mengalami kesulitan saat membuat ilustrasi digital yang sesuai dengan tema buku cerita dan ukuran halaman. Jadi, kami memanfaatkan aplikasi dan elemen siap pakai di Canva, serta saling membantu memberikan saran perbaikan. 3. Waktu pengerjaan terbatas. Proyek ini dilakukan bersamaan dengan mata kuliah lain. Kelompok mengalami keterbatasan waktu untuk diskusi dan revisi. Oleh karena itu, kami memprioritaskan pembagian tugas yang jelas dan efisien sehingga setiap anggota mengetahui tanggung jawabnya. Kemudian revisi dilakukan secara bertahap dan terkonsentrasi pada setiap bagian agar tetap selesai tepat waktu. Yang keempat adalah pembuatan buku fiksi. Awalnya ada kekhawatiran bahwa hasil desain digital tidak akan tercetak rapi atau ukuran halaman tidak sesuai, jadi kelompok menggunakan jasa tukang cetak profesional yang berpengalaman serta memastikan file desain yang akan dibuat sesuai dengan standar cetak. Dengan menghadapi kendala-kendala tersebut dan menemukan solusi yang tepat, proyek timeline buku cerita tetap dapat diselesaikan secara rapi, efektif, dan sesuai dengan konsep yang telah direncanakan. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai latar belakang dari karya ini, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karya yang kami buat. Jadi, karya yang kami buat adalah berupa buku cerita bergambar, yang dimana di dalamnya menceritakan tentang timeline atau alur cerita mengenai perjalanan hidup Sang Buddha, mulai dari kelahirannya hingga pencapaian penerangan sempurna. Setiap halaman pada buku ini disusun menggunakan bahasa yang sederhana dan singkat, serta menyajikan ilustrasi atau gambar-gambar yang menarik, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami dan tidak mudah bosan. Nah, alasan kami memilih untuk menggunakan media buku, yang pertama adalah buku menjadi sebuah media yang menarik.
kami memilih media buku karena ingin menyajikan perjalanan hidup Sang Buddha mulai dari kelahirannya sebagai Pangeran Siddhartha hingga pencapaian penerangan sempurna, menggunakan gaya yang modern dengan cara membuat gambar-gambar visual yang menarik dan bahasa-bahasa yang sederhana. Yang kedua adalah perpaduan dari beberapa unsur. Buku ini menggabungkan beberapa unsur seperti riset data, penulisan cerita, pembuatan desain, serta ilustrasi dari gambar-gambar yang ada pada buku tersebut. Sehingga selain memperdalam pemahaman materi ini, kami juga dapat mengembangkan kreativitas kami pada buku ini. Yang ketiga adalah penyampaian. Dengan menggunakan media buku, kami dapat menyampaikan sejarah dari perjalanan hidup Sang Buddha dalam bentuk cerita, sehingga pembaca dapat lebih mengenal perjalanan hidup Sang Buddha secara lebih rinci dengan gambar-gambar yang ada. Secara general, karya buku timeline sejarah Sang Buddha menggambarkan nilai-nilai dasar Buddhis seperti perjalanan mencari kebenaran, ketenangan batin, dan pencerahan. Unsur warna, simbol, dan ilustrasi digunakan untuk menunjukkan suasana damai, kesederhanaan, serta proses perkembangan spiritual. Melalui penyajian visual, karya ini ingin menyampaikan bahwa perjalanan hidup Sang Buddha bukan hanya cerita sejarah, tetapi juga refleksi tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan upaya terus-menerus untuk memahami hakikat kehidupan. Sampul buku ini memadukan berbagai unsur visual yang saling mendukung untuk menciptakan suasana lembut dan spiritual. Yang pertama ada garis-garis melengkung yang memberikan kesan harmonis. Yang kedua ada bentuk bulat dan simbol lotus yang melambangkan pencerahan dan kesempurnaan. Dan yang ketiga ada warna-warna pastel seperti warna pink dan hijau lembut yang menampilkan nuansa tenang, damai, dan penuh cinta kasih. Pada bagian dalam memiliki tulisan menceritakan sejarah Sang Buddha sebelum mencapai penerangan sempurna. Terdapat juga beberapa gambar ilustrasi yang menggambarkan beberapa cerita Sang Buddha. Kami juga menggunakan kertas dan sampul buku yang kualitasnya premium. Perkenalkan, nama saya Andrea Putra Malini dari kelas BUMK dengan MM 2511187. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pesan utama yang ingin disampaikan dan bagian refleksi mahasiswa. Oke, kita lanjut ke bagian yang pertama, itu pesan utama dari karya timeline sejarah Sang Buddha ini. Karya ini bertujuan untuk menginspirasi pembaca agar dapat menjalani hidup dengan lebih sadar, bijaksana, dan penuh kasih, mengambil teladan dari perjalanan hidup Sang Buddha. Nilai-nilai inti yang ingin disampaikan yaitu setiap orang itu bisa berubah. Kisah Sang Buddha menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk memperbaiki diri dan mencapai kedamaian batin melalui usaha dengan tekun. Pada hidup, karya ini menekankan pentingnya nilai-nilai luhur seperti kesabaran, welas asih atau cinta kasih, pengenalan diri, dan keteguhan hati. Dilanjutkan dengan bagian refleksi mahasiswa, di mana melalui proyek ini mahasiswa mengembangkan keterampilan dengan teknis seperti riset, penulisan, ilustrasi, dan desain, serta meningkatkan kemampuan interpersonal seperti kerja sama tim dan manajemen waktu. Perkenalkan, nama saya Berwin Deriano, NPM saya 2541099 dari kelas agama BUMJ. Saya akan menjelaskan deskripsi hasil akhir. Karya akhir berupa buku timeline menampilkan perjalanan hidup Buddha secara kronologis dan tersusun rapi dalam bab yang jelas. Desain visual konsisten dengan pemakaian font yang mudah dibaca, tata letak yang seimbang, serta ilustrasi yang mendukung tanpa mengalihkan fokus dari teks. Isi buku disampaikan secara ringkas, akurat, dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk membaca mahasiswa. Struktur materi berhasil menggabungkan unsur pembelajaran dan penjelasan historis secara efektif, secara teknis, penempatan timeline, ilustrasi, dan penomoran halaman dikerjakan dengan cermat. Konsistensi gaya dan kerapian seluruh isi menunjukkan bahwa kerjasama kelompok yang baik. Secara keseluruhan, buku ini dinilai berhasil karena memenuhi aspek estetika, informasi, dan kualitas penyajian. Kemudian adalah evaluasi kekuatan karya. Salah satu kekuatan utama karya ini adalah penggunaan warna yang harmonis pada seluruh halaman buku. Warna-warna ini memberikan kesan lembut dan juga profesional sehingga nyaman untuk dilihat. Konsistensi palet warna juga membantu menjaga keselarasan tampilan dari awal hingga akhir. Hal ini membuat buku terlihat lebih rapi dan juga menarik secara estetis. Selain itu, alur cerita yang disusunkan menjadi salah satu aspek terbaik dari karya ini. Penyajian peristiwa kehidupan Buddha dibuat runtut dan juga mudah diikuti oleh pembaca. Setiap bagian diberi penjelasan singkat yang jelas sehingga informasi tidak terasa berlebihan. Struktur penyampaiannya sederhana namun terarah menjadikan buku ini efektif sebagai media pembelajaran. Jadi, dalam proses pembuatan proyek ini, kami menemukan beberapa kekurangan yang dapat menjadi bahan evaluasi. Jadi, salah satunya adalah kendala yang muncul adalah koordinasi tim yang belum sepenuhnya merata. Pada tahap awal, ada anggota yang masih kurang aktif, sehingga pembagian tugas ini menjadi tidak seimbang dan proses pengerjaannya sedikit terhambat. Selain itu, komunikasi antar anggota juga belum optimal. Saat menentukan keputusan akhir tentang isi dan struktur timeline, beberapa informasi tidak tersampaikan dengan jelas, sehingga beberapa bagian ini perlu direvisi kembali. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang lebih teratur sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, walaupun terdapat kendala tersebut, seluruh anggota ini mampu bekerja sama hingga proyeknya selesai. Proses revisi yang dilakukan bersama membuat kami semakin kompak dan memahami peran masing-masing. Jadi, pengalaman ini menjadi pelajaran yang penting untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi pada proyek berikutnya, sehingga hasil yang kami capai ke depan dapat menjadi lebih baik. Rencana awal dan hasil akhir. Pada tahap perencanaan awal, kelompok kami sudah menyusun konsep yang cukup besar untuk pembuatan buku timeline Sang Buddha.
Dari awal kami ingin membuat buku yang informatif dan menarik secara visual. Kami juga sempat mempertimbangkan beberapa pilihan format halaman. Apakah satu sisi halaman cukup untuk satu kejadian atau lebih baik dua sisi halaman itu digunakan untuk menjelaskan satu timeline agar penjelasannya lebih lengkap. Pertimbangan ini menjadi bagian dari proses kami dalam menentukan bentuk buku yang paling sesuai dengan isi materi dan alur cerita yang ingin disampaikan. Selain itu, salah satu rencana awal yang cukup ambisius adalah penggunaan teknik pop-up atau gambar timbul. Kami berencana menempelkan styrofoam di belakang ilustrasi agar gambar terlihat lebih menonjol dan memberikan efek 3 dimensi. Konsep ini dipilih karena dapat memberikan pengalaman membaca yang lebih hidup dan berbeda dari buku cerita anak pada umumnya. Namun, saat proses berjalan, kami menyadari bahwa teknik tersebut membutuhkan banyak waktu, ketelitian yang tinggi, serta bahan yang cukup banyak. Dengan keterbatasan waktu yang kami miliki, konsep ini menjadi sulit untuk diwujudkan secara maksimal. Dalam proses penyusunan rencana, kelompok kami beralih ke ilustrasi digital, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya mudah. Beberapa anggota itu mengalami tantangan saat membuat ilustrasi yang benar-benar sesuai dengan tema cerita serta ukuran halaman yang sudah ditentukan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kami akhirnya memanfaatkan aplikasi Canvas beserta elemen-elemen siap pakai yang tersedia di dalamnya. Selain itu, seluruh anggota saling bekerja sama dengan memberikan masukan, revisi, dan perbaikan, sehingga hasil visual yang dihasilkan tetap konsisten dan sesuai dengan kebutuhan buku. Akhirnya, karya yang terrealisasikan adalah buku cerita anak dalam bentuk 2D dengan ilustrasi digital. Walaupun berbeda dari rencana awal, rencana alternatif ini menjadi pilihan yang paling realistis dan efisien untuk kami jalankan. Buku ini tetap menyampaikan perjalanan hidup Sang Buddha dengan jelas, runtun, dan mudah dipahami oleh pembaca. Secara keseluruhan, perbandingan antara rencana awal dan hasil akhir menunjukkan bahwa kelompok kami itu mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Meskipun tidak semua ide awal dapat diwujudkan, karya dalam bentuk buku 2D dengan ilustrasi digital tetap memenuhi tujuan utama dan menjadi hasil yang membanggakan bagi kelompok kami. Nah, dari proses evaluasi pembuatan buku ini, mahasiswa belajar bahwa sebuah karya yang baik membutuhkan perencanaan yang matang, kerjasama yang solid, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Melalui pengalaman ini, mahasiswa menyadari bahwa pentingnya komunikasi dalam tim, ketelitian dalam menyusun informasi sejarah, serta konsistensi dalam menjaga kualitas ilustrasi dan penulisan. Proses revisi yang dilakukan juga mengajarkan bahwa kritik dan masukan bukanlah hambatan, melainkan bagian penting untuk memperbaiki hasil akhir. Pembelajaran ini menjadi bekal berharga bagi mahasiswa untuk proyek-proyek selanjutnya, terutama dalam hal manajemen waktu, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kreatif secara terarah. Keuntungannya adalah melalui proses perencanaan hingga penyelesaian proyek buku cerita timeline sejarah Sang Buddha, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman sejarah yang lebih mendalam, tetapi juga berkembang dalam kreativitas, karakter, dan nilai-nilai spiritual. Proyek ini mendorong mahasiswa untuk mengolah informasi sejarah menjadi karya visual yang komunikatif dan edukatif, sehingga perjalanan hidup Sang Buddha dari masa kecil hingga mencapai masa pencerahan dapat dipahami dengan lebih dekat dan bermakna. Selain itu, kegiatan ini juga melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama tim, pembagian tugas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam menghasilkan karya yang profesional. Berbagai tantangan seperti koordinasi online, keterbatasan waktu, dan kesulitan desain menjadi pengalaman nyata yang memperkuat kemampuan problem solving. Kesimpulan, secara keseluruhan, hasil karya ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola informasi sejarah menjadi bentuk kreatif yang menarik dan edukatif. Buku ini tidak hanya menyajikan urutan peristiwa penting dalam kehidupan Sang Buddha, tetapi juga menghadirkan pesan-pesan inspiratif yang dapat membawa manfaat batin bagi pembaca. Dengan demikian, karya ini berhasil memenuhi tujuan akademis sekaligus memberikan pengalaman bermakna bagi pembuat maupun pembaca. Adapun juga saran yang kami miliki, mahasiswa disarankan untuk terus mengembangkan kemampuan riset, kreativitas, kerjasama, serta keterampilan dalam menggunakan aplikasi desain digital agar hasil karya semakin rapi dan profesional. Koordinasi kelompok juga harus diperkuat melalui komunikasi yang konsisten, baik online maupun tatap muka, sehingga setiap anggota dapat berkontribusi secara optimal. Selain itu, karya yang dihasilkan dapat dikembangkan menjadi versi digital ataupun interaktif, yang dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembaca, sehingga proyek seni ini dapat terus menghadirkan pengalaman pembelajaran yang mendalam, inovatif, dan kreatif.